Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang audit berbasis risiko atau risk-based audit. Sebelum memulai jalannya presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan Mutia Rifa Kalda, Wafa Nurillah, Andri Fajar Setiawan, dan Naila Putri Kamila. Pemahaman bisnis klien. Dalam proses auditing ini, auditor tuh diwajibkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bisnis untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor akan berdampak signifikan atas laporan keuangan. Cara mengetahui bisnis dan industri klien ini gimana sih? Yaitu dengan mengetahui dan mempelajari kertas kerja audit tahun sebelumnya. Nah, proses pemahaman ini telah dimulai sejak calon klien menghubungi auditor untuk meminta jasa audit. Nah, dalam proses ini dilakukan secara terus-menerus sehingga pemahaman terhadap klien ini merupakan pemahaman yang utuh dan tidak hanya pemahaman yang sedikit. Jadi, auditor tuh harus mengetahui seluruh detail perusahaan ini. Selanjutnya, identifikasi laporan keuangan yang relevan. Nah, laporan keuangan yang relevan ini memuat informasi yang di dalamnya terdapat keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa, masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Untuk informasi yang sifatnya menegaskan, digunakan untuk meramalkan atau memproyeksikan suatu kejadian atau peristiwa pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, informasi laporan keuangan ini yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Nah, ciri-ciri informasi yang relevan tuh yang pertama, memiliki manfaat umpan balik atau ada feedbacknya, yaitu pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Lalu yang kedua, memiliki manfaat prediktif, yaitu predictive value, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir, lengkap, yaitu informasi ini disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Selanjutnya adalah asersi manajemen. Sebelum kita mengetahui apa itu asersi manajemen, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan, yaitu untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan GAAP. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang lazim dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan yang spesifik ini kemudian diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Nah, jadi ada 5 kategori asersi laporan keuangan. Menurut Auditing Standard Board atau ASB dalam SAS nomor 31, yaitu yang pertama ada keberadaan atau keterjadian. Nah, keberadaan atau keterjadian ini yaitu memuat tentang apakah aktiva atau kewajiban entitas memang benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, yaitu kelengkapan. Nah, kelengkapan ini berkaitan dengan semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dicantumkan. Tidak boleh ada kekurangan. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi hak entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu. Yang keempat, ada penilaian atau alokasi. Nah, penilaian atau alokasi ini berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.
Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Nah, penyajian dan pengungkapan ini berkaitan dengan apakah komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, diuraikan, dan diungkapkan sebagai mestinya, kategori arsesi laporan keuangan manajemen. Lalu, pada pelaporan komponen dengan jumlah semestinya, berarti bahwa jumlah tersebut itu telah ditentukan sesuai GAAP, dan yang kedua telah dicatat dan dihitung secara cermat. Nah, pada kesesuaian dengan GAAP ini menentukan apakah jumlah yang ditetapkan telah sesuai dengan GAAP, menunjukkan jumlah pengukuran yang benar atas aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang mencakup semua hal-hal berikut. Yang pertama, penerapan prinsip penilaian yang benar, seperti harga perolehan, nilai bersih yang dapat direalisasikan, harga pasar, dan nilai sekarang. Yang kedua, penerapan prinsip penandingan yang benar. Yang ketiga, kelayakan estimasi, akuntansi, manajemen, dan yang terakhir, konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi. Selanjutnya, pengklasifikasian prosedur audit. Seorang auditor melaksanakan prosedur audit untuk mendukung pendapat atas laporan keuangan. Prosedur audit biasanya diklasifikasikan menurut tujuan audit dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman atas bisnis klien. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor biasanya melaksanakan prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Berikut faktor yang dapat mempengaruhi risiko bawaan pada asersi laporan keuangan. Beberapa prosedur berfokus pada pemahaman tentang faktor-faktor persaingan yang penting atau pemahaman karakteristik pemain utama dalam industri tersebut. Dan prosedur lainnya berfokus kepada pemahaman tentang bisnis klien, produk yang dihasilkan, sistem pabrikasi dari distribusi, kegiatan ekonomi yang mendasari operasi bisnis, dan lainnya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor dapat membaca publikasi perdagangan serta artikel tentang bisnis dan industri. Kemudian melakukan pengamatan selama kunjungan pada fasilitas klien atau meminta keterangan dalam acara tanya jawab dengan manajemen dan juga para pekerja. Prosedur-prosedur ini akan membantu para auditor dalam memahami resiko salah saji yang material dalam asersi atau dalam membuat keputusan tentang item-item yang mungkin bersifat material bagi para pengguna laporan keuangan. Yang kedua, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian juga meliputi permintaan keterangan kepada para pekerja mengenai apa yang mereka ketahui tentang aktivitas dari pengendalian tersebut dan memeriksa laporan pengecualian yang telah dihasilkan oleh pengendalian intern. Kemudian yang ketiga, pengujian substantif. Pengujian ini memberikan bukti tentang kelayakan asersi laporan keuangan klien. Pengujian substantif terdiri dari 3. Yang pertama itu prosedur analitis. Prosedur ini meliputi penggunaan perbandingan untuk menilai kewajaran, misalnya membandingkan saldo suatu data keuangan dan data non-keuangan yang terkait dengan saldo akun tersebut. Kemudian yang kedua, pengujian terinci atas transaksi. Pengujian ini meliputi pemeriksaan dokumen pendukung dari setiap transaksi yang dilakukan pada suatu akun tertentu. Dan yang terakhir, yaitu pengujian terinci atas saldo. Pengujian ini meliputi pemeriksaan dokumen pendukung untuk saldo akhir secara langsung. Misalnya, melakukan observasi langsung kepada salah seorang pelanggan tentang saldo piutang usaha. Selanjutnya, pertimbangan jasa bernilai tambah.
Para CPA yang melaksanakan audit telah memperoleh penghargaan publik bukan saja karena kemampuan mereka untuk mengaudit laporan keuangan, namun juga karena ketajaman bisnis mereka yang menyeluruh. Nah, agar dapat melaksanakan audit laporan keuangan secara efektif, seorang auditor ini harus mampu menjalani 6 poin ini. Yang pertama, menerapkan prosedur etika pada profesi. Yang kedua, memahami sasaran dan tujuan entitas dan menentukan tingkat pencapai sasaran dan tujuan. Kemudian yang ketiga, memahami alur transaksi dan sistem informasi klien, serta mengantisipasi bagaimana keseluruhan transaksi yang akan mempengaruhi entitas. Yang keempat, memahami struktur pengendalian intern perusahaan dan mengevaluasi bagaimana tingkat manfaat yang dapat diberikan pada perusahaan. Kemudian yang kelima, menilai risiko, memverifikasi asersi manajemen, dan juga dokumentasikan kesimpulan audit. Dan yang terakhir, mengevaluasi arus kas, profitabilitas, likuiditas, solvensi, dan siklus operasi, serta kinerja klien dalam lingkungan industri secara relatif terhadap para pesaingnya. Selanjutnya, mengkomunikasikan temuan audit. Temuan audit merupakan hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Fakta-fakta yang ditemukan auditor internal dalam temuan audit haruslah meyakinkan, kriterianya harus dapat diterima, dan logika yang digunakan juga haruslah meyakinkan. Audit dan jasa-jasa yang merupakan bagian dari audit tidak ada nilainya sampai mereka bisa mengkomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasa audit. Pengkomunikasian temuan audit dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, komunikasi pada laporan keuangan lewat laporan auditor. Komunikasi temuan-temuan audit yang utama dimuat dalam laporan auditor atas laporan keuangan. Standar auditing yang berlaku umum menyatakan bahwa auditor akan menerbitkan sebuah laporan yang memuat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara menyeluruh atau menyatakan bahwa tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Yang kedua, komunikasi lain yang diperlukan. Pendapat auditor atas laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya hasil audit. Di samping menerbitkan laporan auditor atas laporan keuangan, standar profesional mengharuskan auditor membahas masalah-masalah tertentu dengan komite audit atau dengan orang-orang dari tingkat wewenang dan tanggung jawab yang setara dengan komite audit, seperti dewan direksi, dewan perwakilan, atau pemilik perusahaan perorangan. Masalah-masalah tersebut meliputi pembahasan tentang pengendalian intern, penyesuaian audit yang signifikan, informasi yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit, dan yang terakhir, kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan audit. Kemudian yang ketiga, komunikasi temuan audit. Para CPA yang melaksanakan jasa audit biasanya juga memberikan beragam jasa-jasa lain kepada klien, seperti jasa bernilai tambah. Para CPA biasanya menggunakan surat perikatan untuk menguraikan lingkup jasa dan perjanjian imbalan. Apabila perikatan tersebut telah diselesaikan, biasanya akan diikuti dengan penyusunan laporan tertulis kepada klien. Laporan-laporan ini dapat bervariasi secara signifikan, bergantung pada sifat perikatan. Namun, biasanya memuat sebuah uraian tentang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, temuan-temuan, serta kesimpulan. Lalu selanjutnya, kualitas kriteria pengkomunikasian audit. Kualitas kriteria pengkomunikasian audit haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. Yang pertama, komunikasi objektif. Artinya, komunikasi haruslah bersifat faktual, tidak bias, dan bebas dari distorsi. Lalu yang kedua, komunikasi haruslah jelas, yang artinya komunikasi harus mudah dipahami dan bersifat logis. Yang ketiga, komunikasi harus ringkas. Artinya, komunikasi harus langsung ke sasaran dan menghindari rincian-rincian yang tidak perlu.
Yang keempat, komunikasi konstruktif adalah komunikasi itu isi dan nadanya harus membantu klien dan organisasi menuju ke perbaikan. Dan yang terakhir, yang kelima, komunikasi yang tepat waktu. Artinya, komunikasi yang dikeluarkan harus dilakukan tanpa penundaan dan memungkinkan tindakan efektif segera. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko ada di dalam SA 315 yang dimana menjelaskan bahwa auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko meliputi yang pertama, question to management. Dalam hal ini yaitu bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang yang pertama, penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas, dan berapa seringnya penilaian tersebut dilakukan. Yang kedua, proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam suatu entitas, termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen atau yang dilaporkan kepada manajemen, atau risiko kecurangan mungkin terjadi dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Lalu yang ketiga, komunikasi manajemen dengan TCWG, mengenai proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas. Lalu yang keempat, komunikasi manajemen dengan karyawan, tentang pandangan manajemen mengenai praktis-praktis bisnis dan perilaku etis. Yang kedua, prosedur analitikal. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan data non-keuangan yang meliputi perbandingan-perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Tujuan dari prosedur analitikal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi yang terjadi sejak tanggal audit berakhir, dan mengidentifikasi bidang yang memungkinkan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Selain itu, dalam prosedur analitikal, kita bisa mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Lalu yang ketiga, pengamatan dan inspeksi. Observasi atau pengamatan dan inspeksi mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, mendukung prosedur bertanya atau inquiries kepada manajemen dan pihak-pihak lain. Lalu yang kedua, menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Ketiga prosedur tersebut dilakukan selama berlangsungnya audit. Dalam banyak situasi, hasil dari satu prosedur akan membawa pada prosedur lain. Ketiga prosedur tersebut merupakan hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh auditor agar risiko salah saji material dapat teridentifikasi dan menjadikan informasi yang relevan bagi entitas maupun pengguna eksternal. Selanjutnya, ada kasus pada PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangannya. Diduga ada manipulasi data dalam laporan keuangan pada tahun 2005. Perusahaan ini meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal, jika dikaji ulang, perusahaan ini mengalami kerugian besar sebesar 63 miliar. Laporan keuangan ini diaudit oleh kantor akuntan publik S. Manan. Kejanggalan ini bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangannya dimasukkan sebagai pendapatan pada tahun 2005. Yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar. Yang ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak. Berdasarkan contoh kasus tersebut, sikap yang diambil oleh manajemen PT KAI diantaranya, yang pertama, melakukan koreksi atas salah saji atas pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai aset, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan, dan yang terakhir, bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
Yang kedua, meminta maaf kepada stakeholder melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Yang kedua, sikap yang diambil oleh KAP, Esmanan, dan rekan-rekan. Yang pertama, melakukan jasa profesional sesuai SPAP, di mana tiap anggota harus berperilaku konsisten dan reputasi profesionalnya dengan meliputi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi koreksi. Yang kedua, melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas laporan keuangan menjadi tidak seharusnya yang telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.